Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi. Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua rindu untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Beri yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita mempersembahkan ibadah kita pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Barang siapa yang haus dan lapar Tuhan akan dipuaskan. Kami rindu mengalami kepuasan Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau menikmati bait-Mu yang kudus. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Yang membawa sukacita, damai sejahtera, pengharapan dan kekuatan. Terima kasih kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tinggikan dia pagi hari ini.
untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pernah. Ku rasa
Tuhan, terima kasih Engkau tetap Allah kami. Walaupun dunia berkata bahwa akan ada kegelapan, baik itu kegelapan pangan ataupun kegelapan finansial Tuhan, kegelapan ekonomi dunia, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak takut menghadapi tahun 2023, sebab kami percaya Tuhan di tahun ini sekalipun kecil, cahaya kami akan kelihatan. Kami akan menerangi dunia Tuhan, karena kami adalah terang dunia. Dan kami percaya bahwa Engkau ada dalam kami, Engkau menjadi kekuatan kami. Sekarang kami mau Tuhan untuk belajar tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami lebih mengerti lagi, lebih mengenal lagi tentang apa potensi yang ada dalam diri kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami. Amin. Shalom. Apa rungan? Wah, masih tahun baru ini sudah lemes-lemes ya. Apa rungan? Kurang keras apa rungan? Nggak percaya ya tahun 2023 kekuatannya tambah besar. Apa rungan? Amin. Nah, kita memasuki tahun 2023 di awal Januari ini, dan bersamaan juga bahwa kita akan di tahun 2023 Januari ini kita akan merayakan Imlek, tahun baru Cina. Nah, di situ kita sekarang lihat nih, ada satu tradisi di dalam orang Cina atau di dalam Indonesia, bahwa di tahun baru itu kita selalu memberikan yang namanya angpau. Angpau atau biasanya uang ya. Nah, sekarang saya coba nih, saya kasih 3 pertanyaan. Siapa yang sudah pernah menerima angpau? Angkat tangan. Siapa yang belum pernah menerima angpau? Siapa yang belum pernah? Nah, angpau ini kan biasanya dari orang tua ya. Ini tadi saya lihat yang menerima angpau tidak semua, yang belum menerima ada 1-2 orang, terus ada yang belum angkat tangan. Apakah tidak punya orang tua? Pasti punya dong, kalau enggak bagaimana bisa hadir ya. Nah, sekarang kita sadarkah kita bahwa angpau itu untuk apa sebenarnya? Nah, kadang-kadang ada 3 hal ternyata dari sejarah tentang angpau ini. Nah, angpau itu diberikan kepada anak-anak. Kenapa anak-anak diberikan? Karena anak-anak belum punya penghasilan. Terus yang kedua, angpau ini bermanfaat untuk orang tua mengatur anak-anak dalam pengaturan keuangan. Yang ketiga, angpau ini ada unsur untuk kita mendidik. Nah, yang ketiga biasanya kita lupa, didikan apa yang ada di dalam angpau ini? Didikannya begini Bapak Ibu Saudara. Angpau itu, ingat yang pertama bahwa itu dikasih kepada orang yang belum mempunyai penghasilan. Itu membuat sesuatu kesenangan kan? Anak-anak kita kan menunggu tahun baru kan? Sebenarnya yang dia tunggu tahun barunya atau angpaunya? Angpaunya sebenarnya kan? Tahun baru mah sama aja, besok juga sama aja kan? Tapi angpau ini kan beda. Angpau ini kan dikasih banyak, kalau biasa dikasih cuma 1.000-2.000, ini dikasihnya kan kadang-kadang ratusan ribu kan? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, waktu diterima itu anak-anak menjadi senang. Ingat bahwa didikan angpau yang ketiga ini yang paling penting yang untuk kita pelajari sama-sama. Bahwa apa? Kita mesti sadar bahwa satu saat kita akan tua, anak-anak akan tua, orang tuanya akan tua, dan orang tua yang tua ini sudah tidak punya penghasilan lagi. Nanti anak-anak akan bertumbuh dewasa dan mereka mempunyai penghasilan. Bagian siapa yang memberikan angpau? Anak. Nah, ini yang kita tidak tahu kan? Tapi tidak apa-apa, kita sekarang belajar nih. Oke, kita tidak perlu belajar banyak tentang angpau karena ini hanya sepintas saja. Tapi kita masuk kepada tema kita di tahun 2023 ini, The Year of Empowering Grace. Yaitu kita bagaimana mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk bulan ini kita masuk pada tema Understanding the Gift, mengerti tentang tentang karunia. Ayat yang diambil yaitu 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang mengenai karunia-karunia yang diberikan Roh Allah, mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui yang sebenarnya. Jadi Paulus ini menulis bahwa karunia-karunia yang diberikan Roh Allah itu
Kita harus tahu yang sebenarnya. Kenapa Paulus bilang begini? Karena di Korintus, orang-orang itu penuh dengan jemaat-jemaat Korintus penuh dengan karunia. Tetapi dengan karunia yang mereka punyai, mereka ini bukan pertama-tama mereka memanfaatkan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi berikutnya terjadi kekerisuhan di dalam jemaat Korintus. Mereka memakai karunia-karunia yang ada untuk apa? Meninggikan diri sendiri. Saya yang terhebat. Karena apa? Saya bisa menyembuhkan orang. Saya dapat perintah langsung dari Tuhan. Saya bisa berbahasa roh dan sebagainya. Itu semua membuat kredit terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Sehingga Paulus mengatakan bahwa sekarang mengenai karunia-karunia yang diberikan roh Allah, mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui yang sebenarnya. Itu tujuannya Paulus. Nah, Yohanes kita perlu lihat nih bahwa sebenarnya karunia itu dari mana sih? Apakah karunia roh itu ada dari kita sejak lahir? Enggak dong. Karunia roh itu ada ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa satu saat dia akan pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Kenapa? Dia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Karena dia mau minta kepada Bapaknya untuk penolong yang lain yang diberikan. Bayangkan kalau Yesus saja yang menyelamatkan dunia ini, paling yang dapat berkat cuma 12 orang dan bangsa Israel. Kita dapat enggak? Enggak. Yesus tahu itu dan Yesus datang. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia datang untuk kemudian dia sudah memberikan cara hidup, dia pergi. Dia pergi, dia meminta Roh Kudus itu diturunkan. Nah, di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat kata kuncinya adalah ia menyertai murid-murid selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat melihat dia. Dan dunia tidak mengenal dia. Makanya kita hidup jangan oleh kata dunia dong. Krisis ada. Kita siap hadapi krisis atau kita beradaptasi dengan krisis? Yang mana? Jangan mau dua-duanya. Kita harus menang terhadap krisis. Nah, sekarang selanjutnya apa? Tetapi kamu mengenal dia, kamu kenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh ini diam di dalam kita. Takut tak dengan krisis? Dunia bilang krisis, kita takut enggak? Dunia bilang gelap. Kita takut enggak dengan kegelapan? Dan kita terang kan? Bulan berapa ya? 11 sampai 12 kita diajarkan apa? Kita adalah terang dunia. Loh, semakin gelap, terang sekecil apapun, dia semakin lebih kelihatan. Terang kalau kita nyalakan di tempat yang terang, semakin terang, dia tidak terlalu kelihatan. Kelihatan tapi tidak terlalu kelihatan. Tetapi semakin gelap, dia akan semakin kelihatan. Nah itu kita. Takut tidak dengan 2023? Tidak perlu takut ya. Hadapi. Kita terang, kita akan membawa terang. Nah sekarang, Roh Kudus sudah ada dalam kita nih. Yesus sudah naik ke sorga dan minta Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus kemudian diturunkan kepada murid-murid. Nah tujuan Roh Kudus itu adalah apa? Mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan semua yang telah Yesus katakan. Kan kita nggak ketemu Yesus kan? Bener nggak? Kita ketemu Yesus enggak? Enggak kan? Tapi Roh Kudus itu ajarkan. Yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, diajarkan sama kita. Nah kemudian bersaksi tentang Yesus. Kalau kita, kesaksian tentang Yesus ini apa untuk diri kita? Kan enggak kan? Kita dijadikan saksi untuk apa? Bersaksi kepada orang lain dong. Nah kemudian memimpin kita dalam kebenaran. Artinya apa? Kadang-kadang kita melengsih sedikit, ikut dunia sedikit boleh dong. Kompromi dengan dunia boleh dong. Ingat satu kali kita melenceng, itu pasti gradasinya kalau kita ikuti terus akan melenceng lebih besar. Nah, di sini di Roh Kudus ini akan selalu mengingatkan kita untuk apa? Hati-hati. Dia selalu ingatkan kita, hati-hati, jangan terus. Kemudian yang
Nah, 5, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah ini kalau orang suka bilang nubuatan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang letih lesu. Aduh, usahaku lagi turun nih. Aduh, aku lagi pusing dengan rumah tanggaku yang berantakan. Aku pusing dengan kesehatanku dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan kemudian memakai muridnya yang bernama Mr. Oscar dan pergi kepada saya. Kemudian dikasih tahu, Tuhan mengasihi kamu. Kamu akan lihat terobosan-terobosan yang Tuhan akan buat di dalam hidupmu. Kamu bekerja, lakukan. Apa yang kamu punya, kamu kerjakan. Kemudian terjadi. Saya jadi semangat dan terjadi. Tuhan berkati kehidupan saya yang rapuh. Ini terjadi karena apa? Roh Kudus bawa Mr. Oscar. Nah kemudian dari karunia-karunia roh inilah hadir, dari Roh Kudus ini kemudian baru hadir yang namanya karunia-karunia. Supaya kita tahu bahwa karunia-karunia itu berasal dari Roh Kudus yang ada dalam kita. Saya pernah satu kali ketemu dengan teman yang dia tanya saya tentang sarang burung. Nah terus orang tuanya main sarang burung juga, tapi anaknya ini enggak. Terus dia tanya saya, kamu main sarang burung, berapa banyak kamu spend untuk kamu kasih orang-orang tetangga dan orang-orang lain? Saya bilang, memangnya harus ada kewajiban? Iya dong, sebab itu kamu mematikan hewan dan kemudian kamu harus bayar. Kalau enggak, keluargamu akan jadi tumbal. Saya bilang, siapa yang bilang seperti itu? Memang ada hukumnya seperti itu? Iya, harus seperti itu. Nah jadi saya bilang, apakah kemudian orang tuamu itu memberikan ini semua sehingga rumah burungnya itu banyak burungnya? Oh iya, itu benar. Saya ingatkan kamu sebagai teman. Keren kan? Tapi saya bilang begini, kalau begitu, saya bilang kalau gitu, kamu pernah makan ikan enggak? Makan ikan pernah enggak? Pernah dong. Kamu tahu enggak? Pernah enggak kamu makan ikan perempuan? Di dalamnya ada berjuta-juta telur. Terus kamu mesti kasih makan ikan. Kan enggak gitu ya. Tapi bagi saya gini, intinya adalah gini. Kamu kasih orang enggak apa-apa. Tapi jangan motivasinya karena apa? Kamu takut usahanya turun. Enggak begitu konsepnya kan? Bukan begitu. Memberi adalah memberi. Nah, karunia memberi juga ada, tapi memberinya dengan motivasi yang salah itu juga berbeda. Kita bilang bahwa kita harus memberi, banyak menerima, terus kita kasih sembarang-sembarang, ternyata apa? Kita habis kan? Kenapa? Kita tidak punya hikmat. Nah bukan seperti ini. Justru Roh Kudus ada dalam kita, Dia akan menjelaskan kepada kita mana yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah jadi kalau agenda kita sekarang adalah 3 hal. Yang pertama itu apa karunia Sang Raja? Supaya kita tahu nih, Roh Kudus sudah dalam kita. Karunianya apa saja? Yang kedua, apa itu karunia? Terus yang kedua, apa saja karunia dari Sang Raja? Yang ketiga, untuk apa karunia Sang Raja ada di dalam kita? Wah, enak juga musiknya ya. Yang pertama, apa itu karunia dari Sang Raja? Karunia roh itu ada 2 definisinya. Haris dan haris mata. Haris itu adalah belas kasihan atau pemberian cuma-cuma. Contohnya apa? Pemberian cuma-cuma itu keselamatan. Yesus disalib, mati untuk apa? Keselamatan orang Kristen? Enggak kan? Keselamatan dunia kan? Kita percaya, kita tidak percaya, Yesus tebus kita. Itu cuma-cuma. Keselamatan Dia berikan cuma-cuma. Kita tidak melakukan apa-apa pada saat kita percaya, kita cuma-cuma menerimanya. Itu haris, karunia. Ada lagi yang namanya haris mata. Sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma juga kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Sang Raja. Jadi ini diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi bukan hanya diberikan keselamatan, kemudian menikmati keselamatan, tidak. Tapi diberikan untuk orang yang mau, atau orang diberikan semacam, tadi saya bilang angpau, diberikan untuk kita apa? Mengatur. Angpau itu kita tabung, sebagian kita pakai, sebagian kita tabung untuk masa depan kita.
untuk kita berusaha dan sebagainya. Nah begitu juga karunia. Tuhan ini begitu dia selamatkan kita, dia tidak buat kita untuk kemudian diam. Dia merancangkan kita untuk kembali berfungsi. Sebab pada saat Adam ditempatkan di Taman Eden, tugas Adam adalah apa? Mengusahakan dan memelihara. Kan Adam tidak tanam tumbuh-tumbuhan kan? Adam tinggal memakan buahnya. Tapi setelah itu dia harus mengusahakan dan memelihara. Sama dengan kita, waktu kita diselamatkan bukan hanya untuk kemudian menikmati keselamatan, tetapi juga membawa keselamatan. Itu tujuan Tuhan. Nah itu yang namanya karismata. Yang kita sekarang pelajari tentang karismata. 1 Korintus 12 ayat 1-3, sekarang mengenai karunia-karunia yang diberikan Roh Allah, mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui yang sebenarnya. Di ayat 2 dikatakan, ingatlah pada waktu kalian belum mengenal Tuhan, kalian terpengaruh untuk mengikuti berhala yang bisu. Berhala yang bisu itu begini. Ya, saya ini memang ditakdirkan untuk miskin. Saya ditakdirkan untuk kaya. Makanya apapun yang saya buat itu berhasil semua. Kalau saya mengalami ini, ya memang karena saya ini sial. Jadi kita sudah mematok Tuhan kita itu seperti apa dan dia diam. Atau paling gampangnya gini. Dulu di zaman saya kecil, kita sering pergi ke kuburan. Kemudian di kuburan kita berdoa. Berdoa buat engkong, buat apa leluhur ya, minta berkati sekolah dan sebagainya kan? Ketawa ya, ketawa. Ketawa karena sekarang udah melakukan kali ya. Kalau dulu kan kita benar-benar itu semua. Bisu enggak? Lah engkong saya sudah mati loh, dia bisa berkati apa kepada saya yang sudah mati? Enggak bisa. Nah ini seperti itu ceritanya. Kita membangun satu komunikasi yang kita tidak berikan kesempatan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Kita tidak memberikan kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Itu bisu. Nah sekarang waktu Tuhan berbicara dengan kita, baik itu keadaan yang tidak mengenakan dan sebagainya. Saya kemarin telepon-teleponan dengan satu teman, kemudian teman mengatakan bahwa, kamu sudah dengar enggak bahwa si A ini dia mengalami satu penyakit dan penyakit itu sangat mematikan. Terus saya bilang, iya, saya belum dengar, saya baru dengar dari kamu. Nah terus apa yang inti dari kita cerita ini apa? Kamu mau ceritakan tentang apa? Terus bagaimana? Saya bilang kadang-kadang ya, saya ini adalah orang yang mengalami sendiri tentang Tuhan. Kalau tentang cari uang 50.000, 100.000, saya bilang Tuhan, enggak usah Tuhan pun saya bisa cari, mohon maaf. Bisa kan? Tapi kadang-kadang hal-hal yang Tuhan mau kita kenal dia itu dari hal-hal yang dunia bilang ini berbahaya, dunia ini bilang tidak ada solusinya. Kita bisa kenal Tuhan. Terus yang saya berdoa untuk orang ini adalah apa? Dia punya pengenalan akan Tuhan. Saya bergumul tentang dia punya pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena ini penting untuk masa hidupnya. Bukankah yang namanya mujizat itu di luar pikiran manusia? Kalau kita bisa bayar dokter, apakah itu mujizat? Enggak. Saya enggak bilang bahwa kemudian kita enggak perlu dokter. Enggak. Tapi kadang-kadang yang dokter sudah menyerah, dokter angkat tangan, kita mau lihat Tuhan turun tangan. Kan di situ kan? Dan orang yang mengenal Tuhan lewat persoalan besar yang dia hadapi, dia bisa tahu bahwa Tuhannya hidup. Itu yang paling penting. Kalau enggak, kita punya Tuhan yang bisu kan? Nah, dikatakan di ayat 3 di sini, kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata terkutuklah Yesus. Orang yang dipimpin Roh Allah, dia pasti akan mengenal Tuhan yang hidup. Bisa enggak ngomong terkutuk Yesus? Kalaupun dia sedang menghadapi seperti Daud. Kalau kita bilang di Mazmur 23 kita baca, engkau membaringkan aku, engkau. Dia ngomong Tuhan. Satu saat dia bilang apa? Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang berjalan dalam lembah kekelaman siapa? Daud kan?
Enggak dibilang Tuhan mengizinkan, enggak. Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita masuk dalam lembah kekelaman dengan kecerobohan yang sangat tipis. Dia bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan beserta dengan aku. Nah di sini juga sama. Kalau orang yang mengenal dengan Tuhan, sekalipun mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia percaya. Ini namanya ujian. Makanya kenapa gereja ini selalu memberikan yang namanya persiapan lebih penting. Kita punya kakak. Kakak itu apa? Keluarga kerajaan. Di situ kita bagikan tentang apa? Tentang firman, pengajaran tentang firman, pengertian tentang firman, terutama tentang tema-tema ini. Supaya apa? Kita sama-sama dapat pemahaman tentang firman yang utama. Makanya saya mengajak kita semua, ayo kita gabung di dalam ini, keluarga kerajaan. Di dalam sini juga, dalam keluarga kerajaan, karunia-karunia yang ada pada kita ini kita bisa praktekkan. Dan kita bisa bertumbuh di sini. Supaya apa? Kita jelas bahwa kita kenal Tuhan yang hidup. Hati-hati kalau kita belum, tapi tidak perlu juga kita mengalami sakit parah dan sebagainya ya. Sebab apa? Kadang-kadang dari cerita tentang cerita baru kita sadar, ternyata hidupku ini yang aku bilang tidak diberkati atau kurang diberkati, ternyata sudah sangat diberkati. Karena apa? Melihat kehidupan orang lain dan kesaksian tentang orang lain itu. Itu bisa jadi. Tidak seorang pun juga mengatakan bahwa Yesus Tuhan kalau tidak dipimpin Roh Allah. Nah ini peran daripada Roh Kudus. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 4-7 dikatakan sini, Paulus kemudian masuk kepada inti persoalannya. Ada macam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh Roh yang satu. Macam-macam karunia nih, tapi yang berikan siapa? Roh yang satu. Ada orang yang dikasih untuk roh kesembuhan. Yang kasih siapa? Roh Kudus yang menyembuhkan. Ada orang yang berbahasa roh. Ada orang yang mempunyai talenta yang dia suka berdoa, dia suka bersyafaat. Ini Roh Kudus yang berikan. Kemudian ada bermacam-macam pekerjaan untuk melayani Tuhan. Kita lihat ada berbagai macam gereja, denominasi gereja kan. Tetapi yang dilayani siapa? Ya Tuhan Yesus. Satu kan? Dan semua orang kan ada yang suka dengan denominasi. Saya suka dengan denominasi ini karena liturginya dan sebagainya. Apakah itu bermasalah? Enggak. Karena apa? Setiap orang itu mereka melayani Tuhan. Kemudian ada berbagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada yang bermain musik, ada yang multimedia, ada yang song leader, singer, semuanya. Nah, yang memberi mereka talenta siapa? Tuhan kan? Yang memberi mereka kemampuan siapa? Tuhan kan? Sama. Karena itu kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan. Nah ayat 7 mengatakan, untuk kebaikan kita semua, Roh Allah bekerja pada setiap orang secara sendiri-sendiri. Jadi apa? Kita semua ini, Tuhan mau untuk kita sama-sama bangun tubuh Kristus. Dengan apa yang diberikan masing-masing. Tidak perlu kita banding-bandingkan. Saya kan tidak bisa melayani gereja, saya tidak bisa bermain musik, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa multimedia. Bisa sapu enggak? Bisa aser enggak? Bisa senyum enggak? Kalau bisa, harusnya bisa dong. Justru akan menjadi persoalan ketika kita kemudian membanding-bandingkan. Si ini bisa kesembuhan. Itu yang betul-betul ada Tuhan. Kalau cuma sapu-sapu mana usah ada Tuhan? Enggak. Tuhan juga bisa menggerakkan. Bayangkan kalau gereja ini kotor, enggak ada yang sapu, enggak ada yang bersihin, enggak ada yang persiapan dan sebagainya. Apakah ibadah bisa jalan dengan baik? Kita bisa menikmati ibadah, kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Apakah layak kita menghadirkan Tuhan, memberikan tempat yang tidak layak misalnya? Kan tidak mungkin. Nah kita punya, semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa bentuk karunia atau karismata yang Tuhan berikan kepada kita? 1
1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 dikatakan, kepada seorang Roh memberikan kesanggupan untuk berbicara dengan wibawa atau dengan hikmat. Berbicara dengan hikmat, tidak semua orang bisa. Sebab apa? Ketika kita berkumpul dalam sekumpulan orang, kan tentu ada yang konflik ya, maksudnya konflik itu kayak misalnya gini ya, bahasa saja bisa jadi masalah enggak? Berbicara keras bisa jadi masalah enggak? Bisa kan? Tapi ada orang yang kemudian yang Tuhan tempatkan di situ, dia punya karunia untuk berbicara dengan wibawa atau dengan hikmat. Nah, dia orang yang punya karunia ini, Tuhan pasti akan gerakan. Oh, ini lagi ada masalah nih. Bisa Tuhan gerakan kemudian pergi kasih tahu. Ada apa sih? Dia bisa memberikan sesuatu. Mengademkan lah kalau kita bilang. Kemudian kepada yang lain, Roh yang sama itu memberikan kesanggupan untuk menjelaskan tentang Allah atau karunia pengetahuan. Suka belajar firman. Sehingga apa? Ketika kita berkumpul, kita lakukan KK, orang ini yang biasanya membagikan materinya. Ya kan? Dia memberikan kesaksian dengan terstruktur. Dia memberikan kita penjelasan. Terus ada lagi, Roh yang satu juga memberikan kepada orang kemampuan yang luar biasa kepada Kristus, yaitu iman. Ada kan orang yang kemudian apa? Dia itu enggak takut, enggak memiliki ketakutan sama sekali. Pokoknya suruh jalan, jalan aja. Saya beriman lah. Ada kan? Kadang-kadang kita juga takut kan? Terus saya sendiri juga kadang-kadang juga takut lah. Ada lah perasaan takut. Tapi ada kan orang yang kemudian dia berani. Kenapa? Tuhan kasih itu. Kita lagi urus izin nih, lalu ketemu dengan orang-orang yang begini-gini. Kalau itu memang kebutuhannya, Roh Kudus akan menggerakkan dan kita pergi. Jadi ada memang yang Tuhan tempatkan. Cuma sekarang kita mau apa enggak kuncinya. Ada lagi Roh memberikan kuasa untuk menyembuhkan. Ketika ada yang sakit, kadang-kadang mesti percaya gini loh ya. Tuhan tuh juga bisa berikan sama kita. Kalau dia bisa berikan sama orang lain, dia juga bisa berikan sama kita. Satu saat ketika ada orang sakit dan kemudian, oh ini orang Kristen nih. Tuhan Yesusmu kan manjur, ayo kamu doakan. Terus kita bilang, aduh maaf ya, saya enggak punya karunia di situ. Bisa gitu enggak kira-kira? Nggak bisa, kadang-kadang kita cuma minta Tuhan, kasih saya karunia untuk kesembuhan. Kita doakan saja. Yang menyembuhkan siapa? Apakah kita? Enggak kan? Yang menyembuhkan, yang bekerja itu Yesus. Roh Kudus menyembuhkan. Nah sekarang itu kita lakukan. Supaya genap di gereja ini. Semua saling membangun. Ada lagi yang namanya kepada seorang diberikan kuasa untuk mengadakan keajaiban atau mujizat. Kepada yang lain diberikan karunia untuk memberitahukan rencana-rencana Allah, nubuatan. Kepada yang lain itu Roh memberi kesanggupan membedakan mana karunia dari Roh Allah dan mana yang bukan. Kadang-kadang saya percaya begini ya, ketika nanti kita semua ini dalam satu ruangan ini kita berbahasa roh semua. Terus kemudian waktu kita berbahasa roh semua, ada orang yang tiba-tiba dia ngomong. Nah, waktu dia ngomong itu, saya percaya bahwa Tuhan itu enggak inginkan. Ada orang yang bisa enggak sih kira-kira dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip setan pakai orang ini untuk mengacaukan. Bisa enggak? Sangat bisa kan? Sebab gini loh, setan tidak takut atau gini, saya gampangkan, setan senang kita pergi gereja. Setan senang loh, bukan setan menghalangi, jangan pergi gereja, enggak. Setan bilang pergi gereja. Tapi yang setan tidak senang apa? Jangan berubah. Kalau kamu orang yang menghancurkan, hancurkan aja terus. Kan begitu, itu yang setan senang kan? Enggak pernah tuh saya dengar bahwa setan menghalangi orang pergi gereja. Yang mau setan malah senang kamu ada di gereja. Sering-sering aja ke gereja, obrak-abrik ke situ gereja tuh. Itu yang setan senang. Nah sekarang ini membeda-bedakan roh juga penting. Tapi itu kembali kepada, saya enggak bilang salah tentang orang yang begini ya. Tapi gini, Tuhan pasti akan pakai orang untuk memberikan karunia, membedakan itu. Supaya apa? Tertiblah di gereja ini. Nah kemudian ada lagi yang Roh memberikan kesanggupan berbicara dalam bahasa yang ajaib, bahasa roh itu. Tapi bayangkan
kalau kita berdoa sama-sama, kita berbahasa roh semua terus selesai. Terus kita berdoa untuk apa? Ada yang ngerti nggak bahasa rohnya untuk apa? Kan enggak gitu juga kan? Bahasa roh itu bagus, bukan tidak saya bilang tidak bagus. Bahasa roh itu bagus untuk menguatkan kita. Tetapi Paulus bilang kalau kita dalam sekumpulan lebih baik apa? Bernubuat. Kenapa? Karena nubuat itu membangun orang lain. Nah, saya percaya juga bukan berarti tidak perlu bahasa roh. Berbahasa roh saja kalau memang Tuhan gerakan. Tapi saya percaya Tuhan juga akan tempatkan orang untuk menerjemahkan bahasa roh. Karena bahasa roh yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan, itu pasti bisa diterjemahkan. Kita pasti bisa merasakan. Kalau enggak untuk apa diberikan? Kan seperti itu kan? Sama dengan Tuhan yang bisu. Nah, ini semua karunia-karunia. Ada banyak lagi karunia yang kemudian Paulus jelaskan di Roma. Tentang karunia melayani, karunia memberi, karunia murah hati dan sebagainya. Jadi semua kita punya, intinya adalah kita semua punya karunia. Dan Tuhan bisa pakai, Roh Kudus bisa pakai kita. Persoalan terbesarnya apakah kita mau apa tidak. 1 Korintus 14 ayat 1, Paulus mengatakan, kejarlah kasih itu. Yang paling duluan adalah kasih. Kalau kasih itu berarti apa? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan terjadi karena apa? Melihat segala sesuatu atau melihat sesuatu di depan ini ada yang tidak normal misalnya ya. Itu baru terdorong enggak dengan belas kasihan? Terdorong kan? Ini kurang musik, pemain musiknya dia kurang loh. Bisa enggak sekarang saya bilang, saya bisa main gitar, tapi saya enggak mau Bisa enggak? Bisa. Tetapi sekarang juga bisa kalau kita begini, dia kurang pemain musik. Saya bisa, saya pergi. Bisa enggak saya melayani di musik? Saya bisa musik dong. Oh, kita punya syarat dan sebagainya apa-apa. Enggak apa-apa, ikuti saja semuanya. Kenapa? Persiapan penting, proses itu penting kan gitu kan? Hargai semuanya. Nah, kemudian kasih itu apa? Menghargai dong. Saya ini jago loh. Saya di dulu tempat saya tuh saya pemain luar biasa. Gak masalah. Kalau memang kualitasnya kita seperti itu ditempatkan di mana saja, kualitasnya ada berubah gak? Gak berubah. Justru kita membawa satu nilai bahwa apa? Saya siap diproses. Saya siap mengalami semua. Supaya apa? Memberikan teladan, memberikan contoh. Bahwa sekalipun saya hebat, saya pun kalau kita di Alkitab dikatakan di Wahyu itu waktu ketemu dengan Tuhan, tua-tua itu meletakkan apa? Menaikkan mahkotanya atau membuang mahkotanya? Membuang mahkotanya. Di hadapan Tuhan mereka buang mahkotanya. Jangan dong naikkan mahkota kita lagi. Supaya apa? Kita memberi teladan. Ikuti semuanya. Nah, kemudian dikatakan setelah kejarlah kasih itu kan apa? Kita bagi kasih ya. Terus usahakan dirimu. Kenapa dikatakan usahakan? Karena yang menentukan adalah kita sendiri. Kita yang menentukan apakah karunia roh itu bekerja untuk bangun tubuh Kristus. Contohnya sekarang gini, saya mau lari nih ke sana. Tapi kalau misalnya tangan satu saya diikat, saya bisa lari kencang nggak? Bisa nggak? Bisa tapi tidak seimbang kan? Oke, tangannya dua-dua dulu. Kaki saya satu diikat gini. Bisa lari nggak? Bisa, tapi tidak kencang. Yang kencang bagaimana? Semuanya dibebasin. Baru kita bisa. Semua bergerak, baru bisa. Kan tubuh yang sehat seperti itu kan? Kalau tubuh kita sudah mulai tidak bisa digerakkan, stroke, sehat nggak? Nggak sehat. Nah, makanya kita semua harus lihat nih potensi apa yang ada pada saya. Saya percaya pasti akan ada. Roh Kudus pasti akan kasih karunia-karunia karena kebutuhan daripada tempat di mana kita berada. Karena dia mau kita jadi berkat. Baru kemudian dikatakan terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa bernubuat penting? Bukan tentang pembedaan. Bahasa roh juga penting. Nubuat penting untuk membangun orang lain. Kita bisa bahasa roh, kita kasih tahu kepada mereka, ayo kamu kejar.
Nanti ketika kamu bisa berbahasa roh, itu membangkitkan semangat kamu, memulihkan kelemahan kamu, kekuatan kamu jadi pulih dan sebagainya. Itu penting kan? Nah ini gunanya. Kenapa? Perhatikan orang lain. Sekarang saya kasih beberapa catatan mengenai karunia Roh Kudus. Yang pertama, jika tidak memuliakan Yesus, saya pastikan itu bukan karunia roh. Karena ada orang yang melayani, tapi untuk kemuliaan dia. Ada enggak? Ada kan? Selalu akan ada yang namanya ujian daripada pelayanan kita. Waktu kita tidak dihargai, kita bisa marah enggak? Tiba-tiba kita diganti, kita bisa tersinggung enggak? Bisa kan? Loh kalau seperti itu apakah kemudian itu karunia? Enggak, belum tentu. Jika tidak bermanfaat bagi tubuh Kristus, itu juga bukan karunia. Kalau saya ada di sini ya karena kadang-kadang gini ya, saya teringat dengan Ricky yang kemarin kita utus. Ya sebelumnya kan Ricky ini kan sama saya kita sering telepon-teleponan, apalagi kita lead bank dan sebagainya. Kita selalu gini, kenapa ya pikiran kita kenapa regenerasi ini sulit? Kita harus coba nih bagaimana regenerasi supaya kita belajar. Kita bisa ngajarkan orang, kalau enggak kita enggak mengerti tentang regenerasi, bagaimana kita mau mengajarkan orang tentang membangun regenerasi kan? Nah, saya lihat Ricky kan, saya bilang, Rick, kamu apa yang Tuhan mau dari kamu. Nah Ricky ini buat kan, di Roket sudah ada Astin. Dia kan bilang, oh saya kok sepertinya punya, saya enggak tahu ya, pokoknya bahasa saya saja ya, bahasa saya gini. Kayaknya Tuhan gerakan saya untuk daerah misi. Saya mau pergi di minggu keempat. Saya bilang tidak masalah. Berarti tugas kamu adalah harus ada orang yang menggantikan kamu di main musik. Ada orang yang bisa menggantikan kamu. Jadi semua yang kita pikirkan, yang kita mau untuk meningkat, kita juga harus pikirkan untuk apa? Ada orang yang menggantikan. Jangan semua kita pergi, setelah itu bye-bye urusan kamu, nggak bisa gitu. Dan ini yang banyak yang mana? Bye-bye kan? Yang banyak yang bye-bye. Jadi ayo bangun. Nah ini juga yang ketiga, jika tubuh tidak terkoordinasi akan menjadi tidak efektif. Kita sudah punya karunia kesembuhan, ada orang yang menyembuhkan di sini, ada orang yang kelepasan, doa kelepasan, ada yang semua. Tapi kalau kita semua saling menyalahkan, bagaimana coba? Wih semua ada di sini. Yang Rasul bilang, semua kok enggak pergi-pergi. Harusnya pergi misi. Yang terbenar adalah ini dan sebagainya. Kira-kira gereja ini bagaimana? Jemaat baru yang datang lihatnya bagaimana? Waduh, ini gereja atau gerombolan kan gitu kan? Seperti itu. Nah jadi saya bilang bahwa jika tubuh tidak terkoordinasi akan tidak efektif. Tapi percayalah begini, enggak apa-apa kita mengalami ini semua duluan. Kita enggak apa-apa salah. Belajar dari Daud, ketika salah, Daud kemudian datang ke Tuhan, Roh Kudus tegur dia bilang apa? Tuhan hukumlah aku. Ini bahasa saya ya. Hukum aku Tuhan, ambil semua yang ada padaku. Tapi jangan rohmu kamu ambil daripadaku. Ampuni aku Tuhan. Nah jadi ini, jika tidak memuliakan Yesus, itu bukan karunia roh. Jika tidak bermanfaat bagi tubuh Kristus, itu juga bukan karunia roh. Jika tubuh tidak terkoordinasi, akan menjadi tidak efektif tubuh Kristusnya. Nah sekarang yang ketiga, agenda kita yang ketiga. Mengapa karunia diberikan kepada kita? Yang pertama adalah untuk memanifestasikan kehadiran Allah melalui tubuh Kristus di bumi ini. Kita yang memanifestasikan kehadiran Tuhan melalui karunia yang diberikan kepada kita, yang kita bangun. Dengan adanya kita di sini, saya kasih contoh yang simpel. Dengan adanya kita di sini, pemain musik jadi lengkap, kita ibadah jadi nyaman, bersih, sejuk dan sebagainya. Dengan kita ada di sini, orang yang punya persoalan,
Mereka datang ke keluarga kerajaan, mereka datang ke ibadah, mereka pulang berbeda. Yang punya persoalan dilepaskan. Jangan kebalik. Yang terlepas pergi gereja punya persoalan, kan bukan begitu ya. Atau orang yang punya pergumulan yang tidak terselesaikan. Ketika ketemu dengan orang yang ada di gereja, kemudian dengan kita yang bagian dari tubuh Kristus, kita memecahkan persoalan mereka. Kita menjadi terang dalam hidup mereka. Nah itu gunanya, karunia-karunia itu gitu. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa kita saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak bisa, jangan pernah membandingkan siapa yang paling hebat. Seorang nabi tidak bisa bilang karena Tuhan berbicara langsung dengan saya, kemudian gembala ini berada di bawah saya. Nggak bisa begitu kan. Sebab apa? Semua ingat, yang memberikan itu adalah Tuhan. Kalau yang memberikan itu Tuhan, pasti tertib. Tapi kalau tidak tertib, kita mesti lihat sumbernya. Yang ketiga, karunia diberikan kepada kita untuk membangun kesatuan di dalam gereja. Bahwa apa? Ayo dong berfungsi. Bayangkan saya punya 5 jari nih, saya mau pegang satu ini. Yang pegang cuma 2, yang ini nggak mau. Biar 2 ini aja tugasnya, cuma 2 ini. Lucu nggak saya pegangnya jadi gini kan? Apalagi kalau melentik-lentik kan lebih lucu kan. Tapi kan bagus kan saya pegang begini, lebih kuat. Jadi jangan pernah menahan karunia yang ada pada kita. Usahakan karunia itu ada. Yang keempat, untuk membangun jemaat secara individu dan korporat. Bangun kesadaran. Kita yang sudah sadar punya karunia, dan kita tahu bahwa memang kita harus berfungsi, kita bangunkan yang lain, sadarkan yang lain. Nah, kesimpulannya adalah, dari semua pelajaran tentang karunia roh yang sudah kita pelajari, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Roh Kudus adalah sumber, dan dia ada di dalam kita. Dia siap menolong kita, dan dia menyertai hidup kita. Saya berharap pelajaran kali ini, kalau Roh Kudus sudah ada di sama dan kita setuju bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, dia siap menolong kita dan menyertai hidup kita, maka kita tidak perlu takut lagi. Waktu Tuhan, Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jangan takut sebab dia menyertai. Dia akan memberi kemampuan yang namanya karunia roh. Dia tidak pernah suruh orang dengan karunia yang tidak ada pada orang tersebut. Karena kadang Tuhan suruh kita, karena kita punya karunia yang kita mungkin belum sadari. Dan sadarlah bahwa apa? Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Tanpa kita, tubuh Kristus itu tidak menjadi sempurna. Dan saya berharap sama-sama ya, kita bangun tubuh Kristus di Sumbawa ini. Terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari terus kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Haleluya. Syukur, terima kasih. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu,
ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur? Sudah ada semua? Mari kita lagi berdiri. Saudara dan saya adalah orang hebat di muka bumi ini. Apa yang dia sudah ajarkan kepada kita, diingatkan kembali pagi hari ini, bahwa setiap kita dimampukan oleh karunia yang Tuhan berikan. Apapun kesulitan saudara dan saya, ada Roh Kudus bersama kita. Dia ada berhikmat, sehingga perkataan kita tidak sembrono. Perkataan kita membangun, menghibur, menguatkan, bahkan memberkati. Karena Roh Allah dalam kita, saudara saudara ayat 4b. Roh Allah di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jangan kita ikut apa kata dunia, apa kata orang. Mari kita ikuti apa kata Tuhan yang taruh di hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah tanggung semua persoalan dosa-dosa saudara dan saya, apapun namanya, apapun jenisnya. Dan saudara dan saya tidak hidup di masa lalu, kita hidup hari ini karena kita sudah tebus ludah darahnya sendiri. Haleluya. Imani, mungkin ada yang kita yang sakit. Waktu kita makan roti, minum anggur ini atau darah Yesus, percayalah, kita atau saudara sembuh. Mungkin ada yang lemah, waktu makan roti dan minum cawan Tuhan dan anggur Tuhan, percayalah, sudah sehat, sudah kuat, dan sudah bangkit kembali. Mari angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Oh, Rama Sakara. Repat Rama Sakara. Rama Sakara. Kerjanya iblis itu selalu mengingat masalah, selalu mengingat belakang. Tapi kerjanya Tuhan, dia ingat apa yang kita kerjakan hari ini dan ke depan. Dan darah Yesus senantiasa memprotek kita siang dan malam. Mari kita angkat cawan dan semuanya. Kami tahu Tuhan, ini yang darah yang melindungi kami siang dan malam. Tidak ada lagi dalam hidup kami sebagai umat atau warga kerajaan di atas muka bumi ini, khusus kami di gereja Roh Sumbawa ini, yang adalah roh keberanian. Karena darahmu sendiri menghancurkan kekuatan ketakutan ini. Terima kasih Pak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita dalam nama Yesus. Mari kita luangkan waktu sebentar. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Karena oleh darahnya kita ditebus, kita diluputkan, kita dilindungi. Kami bersyukur. Bapa, Kau senantiasa memperhatikan hidup kita. Bebaskan roh, mari kita sembah.
mendapatkan pengetahuan tentang karunia-karunia. Biarlah kami semuanya Tuhan mau mempraktikkan semuanya. Karena kami tahu tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menunjukkan kehebohannya, kehebatannya lewat kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami mau mempraktekannya sehingga semakin hari semakin dipenuhi, diberikan kemampuan untuk menggunakan semua karunia-karunia yang dikatakan, baik iman, baik kesembuhan, baik mujizat, baik berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, bahkan karunia bernubuat, itu akan terjadi di jemaat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan, dengan perjamuan roh, perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Kau mengorbankan diri-Mu untuk kami semua, menebus semua umat manusia, dan kami dianggap layak menjadi anak-anak-Mu, menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan semua karunia yang Kau berikan, pemberian yang Kau berikan Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat Kau berikan kami keselamatan dengan gratis, tapi kami mau terus mengerjakan keselamatan kami sampai destiny kami mencapai puncak yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami tahu Tuhan, di tahun 2023 ini banyak mengatakan resesi. Banyak negara-negara sudah mengalami resesi. Tapi kami perkatakan, hai Indonesia, Engkau tetap maju, Engkau tetap makmur, Engkau tetap menjadi terang bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa, bernubuat untuk Indonesia, dan itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Kami memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, biarlah dia terus punya semangat, punya kekuatan, punya hikmat yang dari Engkau, bahkan kesehatan yang dari Engkau, perlindungan, penyertaan yang sempurna atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sumbawa Tuhan, Sumbawa penuh dengan kemuliaan Tuhan, Sumbawa penuh dengan kekayaan-kekayaan alam yang akan digali, dikelola untuk kemakmuran rakyat Indonesia, rakyat Sumbawa dan Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kuasa-Mu bekerja atas Bapak Bupati kami dan seluruh jajarannya. Biarlah mereka diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mengelola semua aset yang ada di Sumbawa dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah semua bangkit dan bersinar, karena kami tahu kegelapan sudah menutupi seluruh dunia, tetapi kami akan bangkit bersinar, karena sinar kami akan menerangi semuanya. Terima kasih Tuhan, dan persembahan yang kami akan memberikan, kami memberikan persembahan misi Tuhan, untuk supaya banyak orang mengenal tentang Engkau Tuhan. Lewat persembahan kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan akan memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau, tapi mereka akan mengenal Engkau lewat orang-orang yang diutus. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan persembahan umum, kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud, pukul 11 WITA.
Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih, apa rungan? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Mohon angkat tangan, kami rindu untuk berkenalan. Oke, enggak ada. Jadi saya berikan beberapa tambahan pengumuman bahwa Natal Gabungan FKGK akan diadakan pada hari Senin 16 Januari 2023 jam 6 sore. Bertempat di GKT Ebenezer Sumbawa, Jalan Durian nomor 57 Sumbawa Besar. Kemudian yang berikutnya adalah Natal Pelajar SD sekota akan diadakan pada hari Senin 23 Januari 2023 jam 5 bertempat sama GKT Ebenezer Sumbawa. Kemudian Natal Pelajar SMP dan SMA sekota pada hari Selasa 24 Januari 2023 di GKT Ebenezer Sumbawa. Berikutnya kegiatan rutin GBI Rock Sumbawa yang sudah mulai berjalan adalah ibadah roki dan Sumbawa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf ada ralat sedikit untuk tempat di ibadah pelajar SD di GKII ya, di GKII. Dan juga ibadah pelajar SMP dan SMA di GKII pukul 17.00. Dan jangan lupa saya mengundang Bapak Ibu semua hadir ya untuk hari Senin jam 6 sore di GKT. Kita mau rayakan ibadah Natal bersama sekota. Kita memberkati kota kita dengan kesatuan gereja-gereja. Kita percaya bahwa kota Sumbawa diberkati Tuhan. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menangkap belas kasihan daripada Roh Kudus. Sehingga kita apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, kita digerakkan sebab karunia-karunia yang ada pada kita, yang Roh Kudus akan berikan kepada kita, memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi terang bagi kegelapan daripada dunia, dan menjadikan memanifestasikan hidup Kristus di dalam dunia ini. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya sudah menerimanya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.